Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Para sahabat dan saudaraku dimanapun sedang berada, semoga berkah barokah melimpah dengan rezeki yang tak ada putus untuk kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya hanya ingin berbagi masalah ulama. Tapi bukan sembarang ulama. Di sini saya hanya ingin berbagi tentang apa itu ulama waris. Banyak dikatakan bahwa al-ulama warasatul anbiya, ulama waris, ulama pewaris nabi, dan ikutilah dia agar kalian bisa selamat di dunia hingga di akhirat. Namun saudara dan sahabatku, untuk saat ini sangat sulit mencari ulama yang benar-benar bisa untuk membawa kita agar selamat di dunia sampai akhirat. Karena mayoritas justru ulama-ulama yang ada sekarang ini bisa diberi label sebagai ulama dunia. Maka dari sinilah pentingnya ketelitian dan sifat selektif kita terhadap yang namanya ulama. Jadi tidak setiap orang yang punya gelar ulama harus kita ikuti. Sedangkan Rasulullah sendiri pernah wanti-wanti, awas, hati-hatilah terhadap ulama su. Nah, ulama yang bagaimana yang dikatakan sebagai ulama yang baik? Inilah yang perlu kita kaji. Menurut pribadi, ada dua jenis ulama yang ada di dunia ini secara garis besar. Nah, yang pertama adalah ulama, yaitu ulama yang disebut Nabi sebagai ulama su, ulama yang hanya mementingkan untuk kepentingan dunianya. Dan ini sangat banyak berkeliaran di antara kita. Yang kedua adalah ulama yang bisa mengantarkan kita untuk menuju keselamatan di dunia dan akhirat. Inilah yang mendapat gelar al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Yang namanya pewaris pasti ada yang diwarisi, ada yang diwariskan, sehingga mendapatkan gelar ulama warasatul anbiya. Untuk sedikit kriteria yang mungkin bisa kita pahami, bisa kita ketahui, ulama warasatul anbiya ini mereka sedikitnya mempunyai 4 ilmu. Yang pertama, harus mempunyai ilmu lahiriah atau disebut dengan ilmu syariat. Biasanya mereka akan memahami tentang perintah dan larangan dengan segala bentuk hukumnya yang ada di dalam urusan fikih dan muamalah. Yang kedua, harus mempunyai ilmu batiniah, yaitu ilmu tentang kejiwaan atau rohaniah, sehingga tidak hanya bisa menjalankan ritual peribadatan dalam agama secara syariat, tetapi juga bisa membenahi batiniah
para umat supaya tidak ada pertanyaan. Mengapa ada orang yang sudah rajin beribadah, sudah rajin dalam sholatnya, tapi maksiatnya juga rajin. Ilmu batiniah inilah yang banyak kurang diperhatikan oleh kebanyakan ulama dan masyarakat kita. Saudara dan sahabatku, dalam usaha membenahi batiniah seseorang, inilah yang sejatinya hanya dapat dilakukan, yaitu melalui bimbingan dari seorang ulama yang waris tadi. Ulama yang benar-benar mewarisi ilmu dari Kanjeng Nabi Muhammad. Salah satu jalannya agar kita tidak tersesat dalam mencari ulama warasatul anbiya ini, masuklah dan bertarekatlah. Karena para guru daripada guru-guru tarekat inilah yang biasanya mampu mengantarkan kita melalui bimbingan rohaninya. Dialah ulama waris yang disebut sebagai mursyid, yaitu ulama warasatul anbiya yang mewarisi dari isi dada Rasulullah. Jadi bukan sekedar ilmu dunia saja. Inilah sepertinya dan seharusnya ulama yang wajib kita temukan, yaitu seorang guru mursyid sebagai pembimbing rohani kita. Tapi kelihatannya ilmu tentang tarekat ini yang adanya di majelis dzikir tarekat Naksabandiyah dan dzikir majelis tarekat yang lainnya seolah diabaikan. Padahal inilah yang akan bisa menuntun jiwa raga manusia menuju jalan keselamatan. Malah ilmu ini dianggap ilmu yang rahasia, yang tidak wajib untuk disampaikan karena berbahaya. Pandangan salah inilah, sahabatku, yang membuat ilmu ini seolah ditutup rapat dari kehidupan masyarakat. Maka saudaraku, jika kalian yakin ingin menempuh dan meniti jalan pulang sesuai dengan apa yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi, masuklah dan berbaiatlah di majelis dzikir tarekat, khususnya yang muktabaroh, dan itu tersebar dan banyak kita temui di Indonesia dan di setiap kota ada. Kalau saya sendiri memang setelah masuk dalam majelis dzikir tarekat Naksabandiyah Al-Kholidiyah Nusantara yang berpusat di Lamongan, menjadi faham akan hal seperti ini. Tapi ini bukan sebuah promosi, hanya perbandingan supaya kalian mempunyai pilihan. Karena banyaknya tarekat, hanya saran saya, carilah yang muktabaroh. Karena semua itu adalah pilihan hati masing-masing, kemantapan dalam usaha meniti jalan pulang. Yang ketiga, saya lanjutkan lagi, harus memahami sebagai ilmu hakikat. Karena tidak ada yang lebih dekat kepada makrifat selain hakikat. Hakikat itu
adalah pengertian yang mendalam terhadap sesuatu. Karena setiap hal pasti ada isi dan kandungannya, ada esensinya, ada makna tersirat di dalamnya. Yang keempat, saya lanjutkan kembali, harus sudah paham ilmu makrifat. Karena inilah sesungguhnya pencapaian yang menjadi pusat perhatian dari semua kalangan ulama. Jadi ulama itu harus bisa mengantarkan umat untuk mengenal bahkan sampai ke hadirat Allahu Subhanahu wa ta'ala sebagai pusat persembahannya. Karena barang siapa yang sudah mengenal akan Allah, dipastikan akan benar dan baik akhlak dan kelakuannya. Jika sudah ada 4 ilmu pada diri seorang ulama itu, maka ikutilah dia dengan cara sami'na wa ata'na. Namun jika Anda bertemu orang yang mengaku ulama, kiai, syekh, habib, ustadz, dai dan sebagainya, apalah itu namanya, tidak mempunyai sedikitnya 4 ilmu tersebut di atas, janganlah untuk kalian ikuti. Karena yang akan diajarkan hanyalah mimpi-mimpi belaka tentang pahala dan surga, dosa dan neraka, enaknya bidadari, pengen buah tinggal petik, cara menghindari dari panasnya api neraka, dan tetek bengeknya ini dan itu, bla 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 bla. Padahal Allah sudah menjelaskan semuanya di dalam Al-Quran dan melalui Kanjeng Nabi Muhammad secara jelas dan rinci, bahwa disebut ulama warasatul anbiya, ulama yang waris, sebab beliau diberi warisan oleh Nabi. Apa yang diwariskan? Yaitu tentunya mereka bisa secara lahiriah, secara terbuka untuk mengantarkan umat atau kolbu umatnya ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebenarnya tujuan dari setiap peribadatan, sehingga manusia bisa kenal akan Tuhan yang disembahnya. Demikian untuk kesempatan kali ini. Salam santun, rahayu semuanya. Terima kasih.